Oke. So, jadi hari ini menurut silabus kita akan belajar tentang TOEFL listening ya. Oke. Has any one of you ever taken a TOEFL test before? Sudah pernah pretest ya sebelumnya ya? Oke. Yes. So, yeah, that's right. So, I heard every one of you has already done a pretest already for this TOEFL test. And right now, yeah, we're going to, let's say, break down each of the skills one by one. Sekarang kita akan breakdown ya skill yang di TOEFL satu persatu, mulai dari listening. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat ya, sewaktu pretest gitu ya, di dalam listening itu kita ada 3 bagian soal ya. So you have part A, part B, and also part C ya. Jadi di dalam listening kita ada part A, bagian A ya. Part A is in the form of short conversation consisting of only 2 lines and a question about the conversation. Nah, part A di dalam TOEFL itu berisi tentang percakapan-percakapan pendek yang hanya terdiri dari 2 baris ya, interaksinya itu satu laki-laki, satu perempuan seperti itu, dan masing-masing hanya berbicara 1 kali saja. Kita sebut itu short conversation ya. Terus kemudian ada soal mengenai percakapan yang pendek itu. Nah, itu part A ya. And then in part B, you have long conversation ya or dialogue and also a question. Nah, kalau di part B atau bagian yang kedua itu ada percakapan yang lebih panjang lagi, gitu ya. Tidak hanya 2 baris, tapi beberapa baris gitu. Jadi interaksinya lebih panjang antara first speaker and second speaker, antara pembicara yang pertama dan yang kedua gitu. Terus kemudian disertai pertanyaan. Biasanya kalau long conversation itu satu percakapan itu 5 pertanyaan gitu ya. And then for part C we have long talks or monologue. Terus kemudian yang part C atau bagian yang C, bagian yang ketiga untuk listening, itu ada monolog panjang gitu atau orang yang berbicara sendirian gitu ya, seperti memberikan perkuliahan seperti itu, tapi panjang ya. And then there will be 4 up to 5 questions ya for the long talks or the monologue. Kemudian diikuti 4 atau 5 pertanyaan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari skill yang part A. Nah, hari ini kita akan mempelajari skill listening yang part A atau bagian yang pertama gitu ya. So, we have some strategies to apply, ya. Kita ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, ya. And today, this evening, we are going to learn the 6 strategies for doing the listening questions in part A. Nah, hari ini kita akan mempelajari 6 macam strategi untuk part A, ya. Apakah buku Miss bisa kelihatan di situ, terlihat ya? Ya, skill one restatements di situ kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan. Very good. Thank you. Oke, so let's see here. Nah, ini skemanya seperti ini ya. Nah, restatements itu artinya pengulangan kembali. Ya, jadi sebetulnya jawaban yang betul untuk pertanyaannya itu adalah yang kalimatnya itu sebetulnya mengulang kembali. Ya, mengulang kembali tapi dalam parafrase atau dalam kata-kata yang lain gitu, dalam bentuk yang lain. Misalnya seperti ini ya. On the recording you hear, ya, dalam percakapannya Anda akan mendengar ya, women di situ ada perempuan berbicara misalnya, Steve, is something the matter? You don't look very good. Steve, apakah ada masalah? Kamu kelihatan tidak baik-baik saja atau kamu kelihatan kurang ceria seperti itu ya. Oke, atau kamu kelihatan kurang sehat juga bisa. And then the second speaker, there is the man. Terus kemudian pembicara yang kedua, itu dia jawab, oh, I'm feeling a little sick. I'm feeling a little sick today. Saya merasa agak sakit hari ini. Gitu ya. Terus kemudian ada satu orang lagi yang ngomong, tapi itu narrator ya. Jadi bukan orang yang terlibat di dalam percakapannya itu, tapi narrator. Narrator itu yang bercerita atau yang memberikan pertanyaan di sini ya. Pertanyaannya bunyinya, what does the man mean?
Ya, apa yang dimaksud oleh laki-laki itu. So, one trick for you, the question in part A is always about what the second speaker says. Ya, is always about the second line. Jadi, pertanyaan di part A yang short conversation itu selalu menanyakan tentang baris kedua. Ya, jadi bukan berarti baris yang pertama atau yang women ini, pembicara pertama ini bisa diabaikan, tapi pertanyaannya tuh selalu tentang apa yang dikatakan oleh pembicara yang kedua. Nah, skill yang pertama atau strategi yang pertama kita sebut ini restatement atau pengulangan kembali apa yang dikatakan oleh the second speaker, apa yang dikatakan oleh pembicara kedua, tapi dalam bentuk parafrase, ya, diulang kembali, ya, restatement, tapi tidak sama persis kata-katanya, cuman artinya mirip. Nah, itu namanya restatement seperti itu atau parafrase, ya. Jadi kalimatnya diungkapkan kembali dengan cara yang berbeda, tapi artinya sama gitu ya. Nah, ini misalnya pilihan A, B, C, D-nya ada, he's not very good looking. Nah, ini kan nggak nyambung, he's not very good looking. Artinya dia tidak terlalu menarik gitu ya. And then in B we have he's a bit ill. Dia agak sakit gitu ya. And then C, he looks worse than he feels. Dia kelihatan lebih buruk dari yang dia rasakan atau dia merasa keadaannya tuh lebih buruk dari yang dia rasakannya. And then D, his feet are a little thick. Ya, kakinya agak kaku gitu atau kakinya agak seperti itu ya, kesemutan atau apa gitu. Nah, ini yang mengandung restatement atau yang maknanya sama itu kan yang B tentu saja ya. Oke. He's a bit ill, dia agak sakit gitu. Jadi a bit di sini artinya sama seperti a little, ill artinya sama seperti sick. Ya, jadi a bit ill, sedikit sakit itu artinya sama seperti a little sick. Nah, maksudnya restatement itu seperti itu. Ya, jadi eh, jawaban yang betul itu selalu jawaban yang maknanya mirip atau sebetulnya hanya sekedar pengulangan kembali dari the second speaker, dari pembicara kedua. Dan pertanyaannya itu selalu tentang apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. Seperti itu ya. Oke. Okay. So, do you have any question about this? If you don't have any, let's give it a try. Ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin kita coba mengerjakan beberapa seperti itu ya. Oke, alright. Oke, jadi coba. Nah, ini ya. Ini sebelum kita listening, I think I would like to go to Jati Putri Trisna. K. Jati Putri Trisna. Can I have Jati Putri Trisna, please? Yes, Bu. Oke, nah, coba nomor satu ini. Misalnya yang Anda dengar seperti ini ya. Can you please read number one? Apakah kelihatan? Yes. Ya. Can you please read? Bisa dibaca? What do you like about your new house? Mhm. It's very close to a park. Yeah. What does the man mean? Yeah. What do you like about your new house? Apa yang kamu suka tentang rumah barumu? Gitu ya. Oke. And then it's very close to the park. Sangat dekat dengan taman ya. What does the man mean? Nah, yang berarti jawabannya yang mana? Jawabannya itu pasti artinya mirip dengan it's very close to the park. Sangat dekat dengan taman gitu. Jadi dia suka rumahnya karena dia dekat rumahnya itu dekat dengan taman. So, Jati, what's your answer then? Is it A, B, C, or D? C. His home is near a park. Yeah, very good. His home is near a park. Rumahnya dekat dengan taman. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya restatement ini tuh hanya restatement, hanya pengulangan kembali, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Namanya paraphrase gitu ya. Mengulang kembali dengan cara yang berbeda, dengan kata-kata yang mirip gitu. And I think I would like to go to we have Aldi Eka Pratama. Ya, Bu. Shall we try number two? Can you please do Number number two? two. Yes. Oh,
Mark said some really nice things to me. Mhm, He's very grateful for what you did. mhm. What does the woman say about Mark? Nah, nih ya. Oke. Mark said something really nice things to me. Mark mengatakan hal-hal yang sangat menyenangkan, hal-hal yang sangat baik terhadap saya, gitu ya. He's very grateful for what you did, gitu kata temannya ya. Dia sangat berterima kasih dengan atau terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Terus pertanyaannya, what does the women say about Mark? Apa yang perempuan ini katakan mengenai Mark? Ya. Jadi yang ditanyakan itu selalu second line atau baris kedua. Alright, so what is your answer, Aldi Eka Pratama? Apa yang kira-kira artinya mirip dengan he's very grateful for what you did? Apa yang kira-kira artinya mirip dengan ini? Ya, dia sangat berterima kasih terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Itu. Mana yang mirip? See, Nah, kalau si he made a grateful for himself. Nah, kita harus hati-hati dengan similar sound ya. Jadi, kalimat yang di dalamnya ada kata-kata yang bunyinya mirip itu justru yang salah karena itu jebakan. Misalnya nih, di sini full itu artinya sebetulnya bukan artinya apa ini? He made a grateful of himself. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Nah, beda banget kan artinya? Cuman ini sama-sama ada bunyi full. Yang ini grateful artinya berterima kasih. Yang ini grateful artinya bunyinya aja mirip tapi tulisannya beda, artinya beda. Artinya he made a grateful of himself ini bukan berterima kasih tapi mempermalukan. Nah, ya. Jadi hati-hati dengan bunyi yang mirip ya. Karena dia biasanya jebakan. Nah, karena bukan C, Adi, jadi kira-kira yang mana? mungkin yang D. Ya, betul. Yang D ya. He's thankful. Dia sangat bersyukur atau berterima kasih. Nah, thankful dan grateful itu artinya sama, ya, sama-sama berterima kasih, gitu ya. So now I think let's give our listening skill a try. Nah, sekarang coba kita menggunakan audio ya. Oke. Well, I believe that Bu Fanny has already shared the PDF module to you. Nah, Bu Fanny nampaknya sudah nge-share ini juga ya modulnya ke teman-teman semua. Oke. Jadi kita langsung ke pertanyaannya ini ya. I would like to play an audio. Oke. Nah, kita akan dengarkan audionya nanti ya. Terus please find the correct answer using the restatement strategy. Tolong nanti temukan jawaban yang betul menggunakan strategi apa tadi? Restatement. Restatement itu apa? Pengulangan kembali. Maksudnya bagaimana? Ya, cari kalimat yang jawabannya ya, cari kalimat yang artinya mirip gitu ya dengan second speaker, dengan baris kedua percakapan ya atau orang kedua ya, pembicara kedua. Oke, you ready? Of course you have to be ready. Oke. Ready. Udah terdengar dengan D. jelas gitu ya. Very TOEFL good. Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the last line. Number 1. Number one, How was the dance last night? apa dia bilang? How was the dance last night? How was the dance last night? Ya, bagaimana pesta dansanya semalam? Gitu ya. Nah, ini terus yang kedua nih diperhatikan. We had such a good time. What does the woman mean? Oke, dia bilang apa? We had such a good time. We had such a good time ya. We had such a good time itu kami sangat bersenang-senang. What does the woman mean? Oke, dia bilang we had such a good time. Kami sangat bersenang-senang. Oke. Let's have Frida Nur Rahmastuti. Let's go to number one. Frida Nur Rahmastuti. Ya, Bu. Ya, kira-kira apa kalimat atau jawaban yang maknanya sama dengan we had such a good time?
We had such a good time. Itu apa? Kami sangat bersenang Senang. ya, Eh, bersenang. What is it, Frida? the dance Hey. was fun. Very good. The dance was fun. Ya, jadi pesta dansanya itu menyenangkan gitu ya. Ini yang paling mirip. Kalau yang lain kurang tepat ya. It was a good time to dance. Waktu yang tepat untuk berdansa juga tidak. She thinks the man is such a good dancer juga tidak. Menurut dia laki-laki itu penari yang baik juga tidak. Tonight is the last time to dance juga tidak. Ya. Tonight is the last time to dance itu apa? Nanti malam adalah waktu yang terakhir untuk berdansa gitu ya. Oke, I think you did pretty well. Shall we go to number 2? Ya, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Oke, dia bilang apa? Are you ready to leave? Apakah kamu siap untuk pergi gitu kan? Terus jawabannya apa? I need about 30 minutes. Yeah. I need about 30 minutes. Apa itu? I need about 30 minutes itu saya butuh waktu kira-kira 30 menit. 30 menit. Very good. So, I think I would like to go to Idewa Gede Dwita Ari Ramawan Wijaya. What do you have for number 2? Dewa? B. B, She will very ready good. in a half hour. Very good, Dewa. She'll be ready in half hour. Dia akan siap dalam waktu setengah jam. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jawaban yang betul itu bunyinya jarang mirip kan? Gitu. Karena dia selalu dalam bentuk restatement atau parafrase. Pengulangan kembali tapi dengan cara yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda. Tapi artinya mirip ya. She'll be ready in a half hour. Dia akan siap dalam waktu setengah jam. Gitu kan? Gitu. Oke. So, now let's move to number 3. Number 3. I'm really having trouble in psychology class. Ya, I'm really having trouble in psychology class, gitu ya. Saya betul-betul punya masalah atau mengalami kesulitan dalam kelas psikologi, gitu. Nah, second speaker, let's hear it. You should talk with the teacher. Oke, you should talk with the teacher. Kamu seharusnya ngomong sama atau berbicara dengan gurumu, gitu What ya. does the man mean? What does the man mean? We already have the male student. Now I would like to have Saptri. Saptri, let's go to number 3. Apa yang kira-kira artinya sama dengan you should talk to your teacher? Kamu harus berbicara dengan gurumu. Nah, yang artinya mirip dengan itu mana, Sapti? A, B, C, or D? See, it's a good idea to speak with the instructor. Very good. It's a good idea to speak with the instructor. Ide yang bagus untuk ngobrol atau berbicara dengan instruktur, gitu ya. Oke. Now, let's go to number 4. Ya. Number 4. Oke. Yes. Number 4. Have you found a job yet? Have you found a job yet? Ya. Sudahkah kamu menemukan pekerjaan? I actually started my new job yesterday. Yeah. I actually started my new job yesterday. Saya sebetulnya sudah memulai pekerjaan saya kemarin. Jadi kemarin dia udah mulai kerja gitu ya. What does the woman mean? What does the woman mean? Apa yang kira-kira artinya sama dengan I actually started my job yesterday. Sebetulnya saya sudah mulai kerja kemarin. I would like to have M. Zaldi Mahardim something ya. Oke, Zaldi. D.
Okay, He just began working. very good. She just began working. Nah, ini artinya sama ya. Dia baru saja mulai bekerja gitu. Alright, so actually we have 10 numbers for each of the exercise, but we're not going to discuss all of them because we still have 5 more skills or strategies to go. Nah, sebetulnya untuk masing-masing strategi kita ada 10 soal, tapi kita tidak akan bahas semua karena hari ini targetnya masih 5 strategi lagi. Jadi, so later on I would love to send you the audio for all the exercises. Nanti Miss akan kirim audio untuk semua latihan ini so that you can do it yourself at home ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan sendiri sambil mendengarkan berkali-kali untuk latihan gitu ya. Do you agree with that? Setuju ya? Agree. Oke, Yeah. alright. Ya, Bu. Let's Agree. go to the next skill. Kita sekarang ke skill yang selanjutnya. Oke. Alright. Oke. Sekarang kita ke skill yang kedua ya. Oke, so the second skill is called negatives. Skill yang kedua namanya negatives. Maksudnya negatif ini gimana? Teman-teman pasti sudah familiar dengan yang namanya negative statement ya, atau negative expressions. Kalimat yang di dalamnya mengandung kata tidak. Ini seperti ini juga ya. Negative expressions are very common in listening part A. The most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Gitu. Jadi biasanya baris yang kedua itu kalau bunyinya di dalamnya itu ada kalimat negatifnya, jawaban yang betul itu seringkali adalah dalam bentuk kalimat positif. Ya, kalimat positif tapi maknanya kebalikannya, opposite meaning. Nah, contohnya seperti ini ya. Did you get a lot of work done at the library today? Apakah kamu berhasil menyelesaikan banyak pekerjaan di perpustakaan hari ini? Begitu ya. Terus jawabannya, I couldn't. It wasn't very quiet here. Saya tidak bisa menyelesaikannya karena, it wasn't very quiet there. Karena di sana itu kurang tenang suasananya ya, atau tidak terlalu tenang ya gitu ya. Jadi di sini wasn't ini negatifnya di sini. Tidak terlalu tenang ya. What does the man mean? Nah, apa yang dimaksud dengan it wasn't very quiet here? Ini kan kalimat negatif. Nah, jawaban yang betul itu biasanya dalam bentuk kalimat positif tapi menggunakan kosakata yang maknanya kebalikannya. Nah, misalnya ini ya. Yang betul yang A. The library was noisy. Perpustakaannya berisik. Nah, the library was noisy, perpustakaannya berisik, ini kan kalimat positif ya, gitu. Jadi yang soalnya bunyinya kalimat negatif, jawaban yang betul, yang sama maknanya adalah kalimat yang positif, tapi menggunakan kosakata yang maknanya opposite atau kebalikannya. Nah, di sini ada quiet, tenang, di sini ada noisy. Apa kebalikannya? Apa? Berisik gitu ya. I think let's just give it a try. Ya, sekarang kita simulasi dulu untuk soalnya. Oke. Nah, ini misalnya Anda dengar seperti ini nih, ya kan? You made so many mistakes in this homework. Kamu membuat banyak kesalahan di dalam tugas ini atau di dalam pekerjaan rumah ini ya. Kemudian second line-nya atau second speaker-nya dia bilang, I wasn't very careful. I wasn't very careful. Ini kan negative expressions ya, kalimat negatif ya. Saya tidak terlalu teliti atau saya kurang teliti gitu ya. What does the man mean? Nah, mana yang maknanya sama dengan I wasn't very careful, saya kurang teliti ya. Tapi dia positive expressions, bentuk kalimatnya positif dan menggunakan kosakata yang maknanya kebalikannya ya. Di sini careful, teliti, kebalikannya apa misalkan ya. I think I would like to have Maria Teresia. Maria Teresia, are you here? Ya, Yeah. Bu. Okay. So what is the answer for number 1? Which yang maknanya He was rather
careless. Very good. He was rather careless, ya. He was rather careless. Dia agak teledor, gitu ya. Careless itu kan teledor is, ya. Careless or teledor is the opposite of careful or teliti. Adalah kebalikan dari careful atau teliti, gitu ya. Very good, Maria. Thank you. Okay, so now let's go to number 2. Nah, coba ini yang contoh nomor 2. I would like to go to, I think, Royhan. Do we have Royhan here? Yes. Okay, Royhan, let's go to number 2. Would you please read number 2? Is there a lot of soup? Mm-hmm. I'm kind of hungry. Mm-hmm. Sorry, there's not a lot. Mm-hmm. What does the woman mean? Ini ya, is there a lot of soup? Apakah ada banyak sup? Masih banyak gitu ya. I'm kind of hungry. Saya agak lapar gitu ya. Sorry, there's not a lot. Maaf, nggak banyak. Ya, maaf nggak ada banyak sup di sini. Oke. So which one is the answer? Royhan? See, there's only a little soup. Very good. See ya, there's only a little soup. Supnya cuma ada sedikit. Nah, jadi yang sini positif, yang sini, yang sini negatif, yang sini Negative. Positive. positif. Oke, terus yang di sini pakainya a lot, ya, di sini pakainya a little, seperti itu. Oke, so now let's go to the one with the audio. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan audio ya. Oke. Number 1. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Pay particular attention to negative expressions. Number 1. Why were you so late getting here? Yeah. Why were you so late getting here? Gitu ya. Kenapa kamu kok telat banget sampai sini? Second line, ini yang paling penting ya. But I wasn't late. What does the man mean? But I wasn't late. But I wasn't late. Tapi aku nggak telat kok. And what does the man mean? Let's go to Wahyuning Dwi Saputri. Alright. Number 1. Apa yang mirip dengan but I wasn't late. Tapi pakai skill negatif tadi. He was on time. Ya, he was on time ya. Jadi on time is the opposite of late ya. On time atau tepat waktu itu kebalikan dari late ya, terlambat. He was on time, dia tepat waktu gitu ya. Let's go to number 2. Number 2. Did you bring the book with you? Oh, I'm sorry. I didn't remember to bring it. Ya, did you bring the book with you? Kamu bawa bukunya nggak? I'm sorry. I didn't remember to bring it. Saya nggak inget kalau harus bawa buku itu ya. What does the woman mean? What does the woman mean? I think I would like to have male student. What about Arif Firmansyah? Belum ya Arif ya? Arif Firmansyah? Yes, miss. Yeah. So what is the answer for number 2? I think she forgot the book. Very good. She forgot the book ya. Dia lupa bukunya. Jadi didn't remember sama dengan forgot. Ya, artinya cuman yang tadi didn't remember itu negative expressions, forgot positive expressions. Very good. Thank you, Arif. Now let's go to number 3, everyone. Number 3. Is the baby awake yet? No, she's not. What does the woman say about the baby? Yeah. Is the baby awake yet? No, she's not. Ya. Apa bayinya sudah bangun ya? Oh, belum bangun gitu ya. Okay, so I think I would like to have okay, what about
Reza Megananda. Yeah. What is the answer for number 3? Yeah. Is the baby awake yet? Apakah bayinya udah bangun? Terus dia bilang apa tadi? Not yet. He's not. Gitu. Belum bangun gitu ya. Oke. What is the answer? Reza Megananda? Oke. Let's have Hibatullah Perdana. Yes, Miss. Mhm. Which one is the answer? Yang mana jawabannya? B, the baby asleep. Very good. The baby's asleep ya. Bayinya masih tidur gitu ya. Oke. Now let's go to number 4. Number 4. Are you going on the trip by yourself? Mhm. No, I'm traveling with a large group of people. Yeah. Are you traveling by yourself? Apakah Anda bepergian sendiri gitu ya? No. I'm traveling with a group of people ya. Saya itu traveling atau bepergian ya, berwisata dengan sekelompok orang yang banyak gitu loh. Oke. So, what is the answer for number 4? Lujeng Andre Pamungkas? C. You sure? Yes, Oke, C itu memang kayaknya bener, cuman belum ya. He has a large number of friends. Dia punya teman yang banyak. Hampir mirip, tapi konteksnya bukan dia punya teman banyak atau enggak, tapi dia tuh bepergiannya sendiri atau dengan banyak orang, gitu kan? I'm traveling with a group of people. Dia tadi bilang apa? I'm traveling with a group of people. Saya bepergian atau bertamasya, traveling gitu ya, dengan sekelompok orang. Oke. Jadi konteksnya bukan dia punya teman banyak atau sedikit, tapi dia travelingnya itu sendiri atau dengan banyak orang gitu. So, what do you think? D. Yes, he isn't traveling alone ya. He isn't traveling alone. Dia tidak berpergian sendiri, ya kan? Jadi alone itu atau sendiri ya is the opposite of with a group of people. Kebalikan dari with a group of people, dengan sekelompok orang yang banyak gitu ya. Okay, so I think you're doing pretty well for skill 2. Now let's go to skill 3. Nah, sekarang kita ke skill 3 ya. Oke. Nah, skill 3 ini namanya suggestions ya. Suggestions, ada yang tahu artinya? Tahu lah ya, pasti vocab ini dari SD atau SMP mungkin udah tahu ya. Suggestion is kind of saran gitu ya, atau nasihat ya. Ini penjelasannya. Suggestions are common in listening part A, so you should become familiar with them. Ya, jadi apa? Pernyataan ya atau kalimat-kalimat yang mengandung saran itu juga sering digunakan di dalam percakapan di TOEFL listening part A ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, nih. I haven't talked with my parents in a while. Ya, I haven't talked with my parents in a while. Saya itu sudah cukup lama belum berbicara dengan orang tua saya gitu. Terus ada suggestion, why don't you call them now? Why don't you call them now? Kenapa kamu nggak telepon mereka aja sekarang gitu ya? What does the women suggest? Apa yang disarankan oleh perempuan itu? Nah, jadi kita harus mencari makna dari suggestionnya itu apa. Nah, di sini jawaban yang betul adalah phoning his family, yaitu menelpon keluarganya. Nah, gitu ya. Alright, so usually they will ask you about the point of the suggestion. Inti dari sarannya itu apa? Biasanya gitu ya. I think now let's go to the simulation. Oke, coba. So,
for the simulation, I think I haven't called Muhammad Ridho Sandro yet. Do I have Ridho here? Apa Kak Ridho ada di sini? Muhammad Ridho Sandro? He's probably somewhere else. In that case, I'd like to have Oktadea Kusumamurti then. Do we have Oktadea Kusumamurti here? Yeah, Miss. Very good. So, Dea, can I call you Dea? Yes. All right. So, Dea, would you please read number 1? Man, the weather's so beautiful today. Mm-hmm. Woman, let's walk to school instead of driving. Hmm. Or what does the woman suggest? Mm-mm. Yeah, the weather's today so beautiful. Ya, cuacanya hari ini sangat indah. Oh, let's walk to the school instead of driving. Ayo kita ke sekolahnya jalan aja kalau gitu daripada naik mobil gitu kan. Jalan aja soalnya cuacanya lagi bagus gitu ya. So, what does the women suggest? Nah, sarannya itu apa? Berarti, Dea, apa yang sama dengan let's walk to school instead of driving? Nah, berarti inti dari sarannya adalah B. Talking or walk instead of going to school. Nah, coba nih harus hati-hati. Taking a walk instead of going to school. Instead of itu apa? Daripada ya. Taking a walk Oh. instead of going to school itu artinya jalan-jalan aja daripada pergi ke sekolah. Nah, ini rada menjebak nih. Gak usah ke sekolah, jalan-jalan aja kita. Gitu nomor yang B itu maksudnya gitu ya. Oke. Ya, jadi instead of itu memang dia kayak daripada ini mending yang ini aja gitu. Berarti bukan B ya? Yeah. Karena B itu Yang menyarankan B. untuk nggak usah pergi ke sekolah, jalan aja, jalan kaki aja, taking a walk instead of going to school. Sedangkan yang dimaksud apa? Berjalan kaki menuju ke sekolah kan? Gitu kan? Yeah. Ya. Jadi yang mana kira-kira? Yang D. Very good, it's Walking D, to right? Yeah, that's correct. Dea. Walking to class ya. Berjalan ke kelas. Nah, taking a walk itu artinya jalan-jalan untuk for a pleasure purpose. Ya, taking a walk itu berjalan-jalan tapi untuk tujuan kesenangan kayak mencari udara segar atau semacamnya gitu ya. Thank you, Dea. I think Yes, for Miss. number 2, I would like to have siapa yang belum ya? I think Denny Faisal belum ya kayaknya ya. Denny Faisal Wanandi, right? Okay. Yes. Yes. Denny, would you please read number 2? I never have enough spending money. Why not get a part-time job? Hmm. What does the man suggest? Suggest. I never have enough spending money. Saya tuh nggak pernah cukup punya uang saku yang cukup gitu. Ya. D. Ya. Spending less time at her job. Spending less time at her job. Oke, ini artinya apa? Why not get a part-time job itu artinya apa? Why not get Kenapa a nggak part-time job? mencoba pekerjaan Pekerjaan banyak paruh waktu, ya kan? lebih? Ya. Ya. Why not get a part-time job lah? Kalau kamu uangnya nggak cukup, kenapa nggak ambil pekerjaan paruh waktu? Pekerjaan paruh waktu itu adalah part-time job, itu adalah the kind of job that you do after school. Pekerjaan yang Anda lakukan setelah kewajiban belajarnya selesai. Jadi bisa kuliah dari pagi sampai jam 3, terus mungkin jam 4-nya ngelesin atau ngajar. Nah, itu part-time job tuh seperti itu. So, yang artinya sama dengan ini, sarannya ini apa? Why not get a part-time job? D. Nah, kalau spending less time at her job, ini artinya spending itu D. menghabiskan, less time itu waktu yang lebih sedikit. At her job itu dalam pekerjaannya. Menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk pekerjaannya. B berarti doing a better job at work. Ya. Doing a better job at work itu artinya apa? Melakukan Mencari pekerjaan yang lebih. melakukan pekerjaan yang lebih baik di dalam pekerjaannya. Nah, berarti ini agak menjebak, ini yang benar C sebetulnya ya. Earning some money. Earning some money itu cari duit. Intinya sama kan? Tapi Wah. tapi yang paling benar yang C ini ya. Kalau spending less money itu dihemat ya, habiskanlah uang lebih sedikit gitu.
Dihemat-hemat uangnya. Kalau yang B, doing a better job at work. Kamu tuh pekerjaannya harus lebih bagus lagi. Ya, itu kalau B. Kalau C, earning some money. Cari duit sana. Nah, gitu ya. Kalau D, spending less time at her job. Ya. Spending less time at her job. Menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk pekerjaannya. Mungkin mirip juga, tapi intinya, inti dari sarannya itu kan suruh nyari duit toh. Dengan part-time job. Ya kan? Ya, earning some money berarti. Mencari uang gitu ya. Okay, I think it's a bit challenging for suggestion. And now let's start the listening ya. Kita sekarang coba dengarkan lagi ya. Sekarang yang pakai audio. Miss kasih tahu dulu yang Miss tunjuk yang mana. I think for number one later on, nomor 1, number 1, I would like to have Wahyu Widodo. Ya. Okay. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What does the woman suggest? Yuk, apa Wahyu? Dia bilang apa tadi? Coba let's repeat ya. Coba kita ulangi lagi. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Ya, I'd like to work out this afternoon. Nah, kalau work itu artinya bekerja, kalau work out ada tambahannya out itu artinya berolahraga, ya. I'd like to work out this afternoon. Saya mau berolahraga siang ini atau sore ini, gitu. Let's go to the gym for a while. Let's go to the gym for a while. Ayo kita ke gym aja sebentar, gitu. Oke, Wahyu, mana yang B, getting some exercise. very good, getting some exercise. Artinya sama seperti let's go to the gym ya, maknanya sama, maksudnya sama gitu. Let's go to the gym for a while. Yuk kita nge-gym sebentar. Oh, berarti sarannya dia tuh intinya adalah olahraga yuk ya, getting some exercise. Thank you, Wahyu. And for number 2, Yes, ma'am. I think I would like to have Niluh Putu Ananda. I believe you're from Bali. You must be from Bali, right? Yeah, yes. Yeah, so Niluh Putu, I would like you to focus on listening to number 2, okay? Okay. What does the woman suggest? Oh, ini yang tadi ya. Nah, ini baru deh, nomor 2. Number 2. I can't finish the work today. I'm too tired. Why not finish it tomorrow? What does the man suggest? Okay, what's that? Niluh Putu? Okay. I'm too tired. Why not? Oke. Dia bilang I'm too tired ya, saya terlalu capek gitu ya. I can't finish the work today. I can't finish the work today. Saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini. I'm too tired. I'm too tired ya, Putu ya. Itu dia bilang gitu. Terus second speakernya bilang, Why not finish it tomorrow? aduh.